Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat anak-anakku semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap diberikan Allah rezeki, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas belajar dengan semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-7 tentang menerima qada dan qadar. Sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang qada dan qadar. Beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar istilah qada dan qadar. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, sekarang kita contohkan dengan garis waktu. Ada yang namanya masa azali atau zaman azali. Masa azali atau zaman azali adalah suatu masa di mana Allah belum menciptakan segala hal. Jadi hanya ada Allah saja. Nah, ketika masa azali, Allah itu menentukan semua nasib makhluknya. Nah, inilah yang disebut dengan qada. Tetapi dalam perjalanan waktunya, ketika segala hal mulai tercipta, maka manusia mampu merubah beberapa nasibnya. Melalui apa? Melalui ikhtiar dan doa. Nah, kemudian setelah terjadi hal tersebut, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar. Misalkan contohnya, Ayu ketika lahir memiliki rambut yang keriting. Nah, ini adalah qadanya. Nah, kemudian Ayu meluruskan rambutnya di salon. Nah, ini yang dinamakan dengan ikhtiar. Maka, setelah Ayu dari salon, rambut Ayu menjadi lurus. Nah, ini yang kita namakan dengan qadar. Tetapi tidak semua qada dan takdir bisa kita ubah. Oleh sebab itu, takdir atau qadar kita bagi menjadi dua, yakni yang pertama ada yang dinamakan takdir mu'allaq, dan yang kedua namanya takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat dirubah oleh manusia, misalnya kesejahteraan, kepandaian, dan sebagainya. Sedangkan takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Misalnya kelahiran, karena kita tidak bisa memilih dari ayah yang mana, ibu yang mana kita dilahirkan. Kematian, kita tidak bisa memilih mati yang seperti apa dan bagaimana, itu tidak bisa.
Baik, selanjutnya adalah contoh dari qada. Contohnya adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian, bumi dan planet berputar pada porosnya. Contoh selanjutnya adalah qadar. Contoh dari qadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa sih hikmah kita jika beriman kepada qada dan qadar? Hikmah jika kita beriman kepada qada. Yang pertama adalah datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama adalah menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya, mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah, itulah tadi anak-anak secara singkat pembahasan kita pelajaran ke-7 tentang menerima qada dan qadar. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, belajar kita hari ini sangat luar biasa. Saya yakin anak-anak mampu memahami tentang qada dan qadar yang Bapak sampaikan. Karena ilmu ini sangat penting, maka tetaplah semangat belajar untuk kebaikan dan kesuksesan masa depan kita. Siap? Oke. Baiklah, mari kita akhiri belajar kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, terima kasih. Tetap semangat. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.